Saudari-saudara yang disayangi Tuhan, ada orang-orang yang kita sebut hebat atau luar biasa. Tapi ada banyak yang kita sebut terlahir biasa-biasa aja. Anda sendiri merasa masuk yang mana? Saudari-saudara yang terberkati, hari ini kita merayakan ulang tahun seseorang loh. Tahukah siapa dia? Yohanes, Santo Yohanes Pembaptis. Kalau kita kaitin sama konteks awal kita tadi, menurut Anda, dia ini, si Yohanes Pembaptis, kira-kira masuk kategori yang mana? Biasa atau luar biasa? Atau malah aneh? Saudari-saudara sahabat Yesus, saya sendiri akan milih untuk masukin dia ke kelompok orang luar biasa. Coba deh, baca kisahnya di dalam Injil. Coba cek, kira-kira Anda setuju nggak sama saya? Dia ini ya, anak laki-laki dari ibu yang udah tua dan lama mandul. Namanya nggak sesuai sama tradisi keluarga. Dia tinggal di padang gurun, pakai baju dari bahan bulu unta. Makanannya belalang sama madu hutan. Dia mati karena dipenggal lehernya. Gimana? Setuju nggak kalau dia orang luar biasa? Saudari-saudara kekasih Allah, saya kasih tahu. Saya menyebut Yohanes itu orang luar biasa bukan karena hal-hal itu tadi yang sebagian mungkin malah Anda sebut aneh. Buat saya, Yohanes itu luar biasa karena dua hal. Satu, Tuhan punya rencana dalam hidupnya. Dua, Yohanes tahu persis dan benar-benar memainkan peranannya dalam rencana Tuhan itu. Rencana Tuhan adalah supaya Yohanes nyiapin orang-orang Israel untuk menerima kedatangan Yesus. Yesaya menubuatkan kata-kata Tuhan. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Dan Yohanes sungguh-sungguh tuntas melakukan peran itu. Dia pernah bilang gini, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudari-saudara kawanan pilihan Allah. Kehebatan atau kebesaran seseorang bukan diukur dengan mata dunia atau apa yang dia kerjakan buat dunia. Kehebatan atau kebesaran sejati seseorang dikaitkan dengan rencana Tuhan dalam hidupnya dan bagaimana dia memainkan perannya dalam rencana Tuhan itu. Maka buat saya, setiap orang punya bakat atau potensi untuk jadi orang hebat atau orang besar. Karena Tuhan punya rencana untuk setiap orang. Gak usah ngerasa biasa-biasa, ya. Apalagi ngerasa minder, jangan. Ya. Percayalah dan bersyukurlah bahwa Anda dikehendaki Tuhan dan direncanakan untuk sesuatu yang indah dalam rencana keselamatannya yang besar, indah, dan ajaib. Selanjutnya, tinggal cari jawaban dari pertanyaan ini. Gimana saya memainkan peran saya supaya Tuhan semakin besar, supaya orang semakin mengenal Dia, supaya orang makin percaya kepadanya, mengasihinya. Saudari-saudaraku, orang-orang hebat, ayo tunjukin kehebatan kalian.